lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti dia jaga dan dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Yang berikut kita mengingat bahwa kita pernah bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih padamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan. Dulu yang kita tahu tuh Tonte itu tokoh kehilangan itu, kehilangan orang yang dikasihi, yang diharapkan karena Bapak di Mama Sonda ada, masih ada Om. Tapi ternyata juga Tuhan memanggil Om yang diharapkan juga biar Bapak Sonda ada, mari kalian lihat tuh Om kan. Dan tadi bilang orang tua satu-satunya kan ada keluarga. Nah, 1 tahun sudah dilewati.
hadir saat ini, menyatu hati dalam doa, menopang bersama untuk keberlangsungan kerja pelayanan yang Tuhan anugerahkan buat hamba-Mu, Pendeta Ibu Greti Ransiana Sarjana Teologi. Biar Engkau Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, keluarga besar Tampik Sengke senantiasa selalu dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini kami yang berdoa. Amin. Untuk menyampaikan puji-pujian. Selamat malam Om, Tante, Opa, Oma, pendeta sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan kita di sini. Terima kasih juga kepada Gemim Siar Mangalayang, terutama Ibu Pendeta Greti atas pelayanannya bersama BPMJ Gemim Siar Mangalayang dan Kolom 2 Gemim Siar Mangalayang. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Tonte Purasa Sanger Sengke yang telah datang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada keluarga Watu Merantung yang selalu membantu kami di sini bersama keluarga Pulas dan juga jemaat Gemim Rumo Ong Atas dan juga Gemim Tandeng Immanuel Tandengan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan juga keluarga besar di Kebun Tonte, ada Om Mance, Tante Reni, Jupe dan Kak Cindy. Turut hadir juga Om Victor, Tante Mary, Tante Henny, terima kasih, dan seluruh kerabat dari Papa dan Mama yang hadir di sini. Kalau boleh saya cerita sedikit Tante Pendeta, 1 tahun lalu waktu Papa masuk ke rumah sakit, orang yang pertama dia hubungin saya. Dia bilang dia cuma kasih foto. Papa saya adalah orang yang introvert. Dia sedikit kalau ngomong. Tapi dia kirim saya foto, dia bilang saya lagi di rumah sakit. Saya langsung telepon Mama, saya minta waktu itu nomor dari Om David. Waktu itu kami Om Dr. David tahun 6. Tapi kami belum ada yang punya waktu itu. Karena dua-duanya ganti handphone, hilang. Jadi Mama langsung hubungin Kak Mak, saya hubungin Natania Ridal, anak dari Papa Hengki sama Mama Irma. Langsung Papa Hengki yang jawab waktu itu ya, Papa Hengki kasih nomor Om David. Karena kami mau tahu Papa sakit apa. Sampai keluar diagnosa kalau Papa sakit kanker usus besar. Waktu itu dia harus masuk ke rumah sakit lagi karena diharuskan biopsi. Didampingi Mama, Kak Max dan Kak Rani yang waktu itu habis acara perempuan Tanah Minahasa ya Tante, langsung ke rumah sakit. Kebetulan saya di Jakarta waktu itu. Puji Tuhan, waktu di rumah sakit beliau orangnya suka merokok, jadi dia keluar merokok. Dokternya marah karena dia masih merokok, tapi nggak ada yang bisa larang dia. Terus akhirnya Mama pulang ke Jakarta, Kak Max balik sama Kak Rani ke Rumool waktu itu. Saya gantian, saya ambil cuti, saya jaga 5 hari sampai hasil biopsinya keluar. Dalam 5 hari di bulan Juli waktu itu, saya masih punya harapan bahwa beliau akan sembuh. Tapi kami memang tidak menyadari ada tanda-tanda bagaimana ya, kami orang Kristen percaya ya bahwa Papa akan sembuh. Saya dan Kak Max secara khusus dipanggil. Tapi sebelum itu saya ingat ini yang selalu saya ungkapkan dari tahun lalu. Papa Hengki dan Mama Irma telepon saya, telepon Papa dan Om Leo. Entah kenapa Tuhan rancang sebagaimana Tuhan berkehendak. Saya bertemu dengan Papa dan Om Leo ya waktu itu. Om, Papa saya nggak pernah cerita apapun, tiba-tiba dia menceritakan semuanya saat itu di depan saya. Ada saksinya Om Leo.
karena beliau berdiskusi dengan Om Leo waktu itu dengan tuntunan dari Papa Hengki dan Mama Irma waktu itu. Semuanya dia katakan kepada kami. Waktu itu Mama masih di Jakarta dan Kak Max. Semua hal apapun itu. Papa saya mempercayakan itu kepada saya, dan besokannya beliau panggil saya dan Kak Max. Kak Max berusaha saat itu dari Rumoong atas ke Jakarta, ke Manado, karena kami mau ke rumah sakit waktu itu, tapi nggak jadi karena Papa juga anggot-anggotan kalau orang Jakarta bilang. Kami dikumpulkan di rumah makan Padang. Kembali lagi dia ulas semuanya, hal-hal yang perlu dia katakan. Terus dia paksa Kak Max besok datang lagi ya dengan Rani dan Faith. Kita keliling. Dia kasih tahu semua yang perlu dia kasih tahu. Jadi perjalanan itu kami masih bingung, kami masih berpengharapan sama Tuhan kayak ya pasti sembuh. Ini karena mungkin udah dipercaya aja, udah dewasa mungkin gitu. Terus saya harus pulang ke Jakarta, Mama yang datang lagi. Dari Mama datang sampai tanggal 14 Agustus, tanggal 11 dulu dia operasi pertama. Mama masih ada urusan waktu itu bersama Tante Heni lagi, urusan di perempuan-perempuan Tanah Minahasa. Tapi Mama tinggalin waktu itu. Dan kesaksian dari Mak Eka mendengar juga bahwa tidak pernah sedikit pun Mama boleh lepas dari Papa, dari pandangannya Papa. Mama saya ini orang yang hidup di sosial, kegiatannya selalu membantu orang sakit, orang apapun itu dia bantu. Jadi waktu Papa yang sakit saya lihat 10 hari ya, 10 hari di rumah sakit, 10 hari itu dia cuma tidur 1 jam. Bahkan kayaknya udah mau nangis waktu itu nih. Tapi kekuatan dari Tuhan yang memampukan Mama, dan kekuatan dari Tuhan yang mengubah hati semua orang yang ada di situ, terutama Papa. Sebelum dia operasi kedua yang sampai akhirnya di ICU dan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dipanggil pulang Tuhan, dia cuma minta satu. Waktu dia mau masuk ke ruang ICU, dia minta dibacakan satu ayat. Ayatnya isi mengampuni dan meminta maaf. Dan juga dia bilang, tunggu ya dokter, saya mau tunggu anak saya. Anak saya pendeta. Dia mau anak pendetanya ini yang berdoa untuk dia sebelum dia masuk ke ruang ICU. Dokternya waktu itu bilang, Pak nggak bisa, Bapak udah harus masuk. Tapi dia tetap kekeh. Dia bilang, enggak, saya nggak mau masuk. Saya mau tunggu anak saya supaya anak saya berdoa. Waktu itu Kak Max di jalan dari Rumoong ke rumah sakit Kando. Saat itu di perjalanan itu Kak Max akhirnya video call ya Kak, sampai naik ojek. Perjuangan supaya masih bisa lihat Papa. Ternyata itu permintaan terakhir yang bermakna ya bagi kita semua, bahwa dengan berdoa memang kita punya pengharapan, kita dapat berpegang teguh bahwa Papa akan sembuh. Tapi memang dia sudah sembuh, sudah diangkat penyakitnya sampai dia kembali pulang. Tapi setelah kehidupan Papa selesai di dunia ini, saya merasa bahwa banyak hal yang kemudian terjadi menjadi pergumulan saya dan Mama dan Kak Max, Kak Rani. Tapi ini keluarga saya, kami keluarga utuh, kami keluarga yang berpengharapan pada Tuhan. Walaupun dalam prosesnya pendeta, banyak hal yang membuat saya menjadi tawar hati, banyak hal yang membuat saya menjadi kecewa, tapi saya percaya bahwa semua yang telah terjadi sudah diamanatkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya syukuri adalah saya bisa menjaga di Papa,
Mama bisa menjaga Papa, Kak Max, Kak Rani pun bisa menjaga Papa sampai di detik terakhirnya Papa akan meninggal dunia. Bahkan yang orang-orang nggak pernah lihat, yang orang-orang nggak pernah tahu bahwa Papa saya sudah menceritakan segala sesuatunya kepada kami dan disaksikan oleh Papa Hengki, Mama Irma, dan Om Leo. Maaf saya kalau dari tahun lalu saya sebutkan nama-nama itu terus karena memang itulah kesaksian saya, itulah yang saya alami. Kan kalau dihukum 2 orang saksi dan 1 bukti, bukan? Jadi gitulah, 2 orang saksi memenuhi dan 1 bukti nanti kita buktikan di lain waktu. Kami percaya bahwa keutuhan keluarga kami tetap terjalin. Dalam perkara apapun itu, seperti yang pendeta doakan, kami tetap berpengharapan teguh pada Tuhan, karena Tuhan juga mengetahui bahwa kami adalah keluarga, anak istri dari Jeldi Louis Tonte, serta ponakan yang sangat dikasihinya. Banyak orang sayang, banyak orang yang mau bantu. Betul, tapi sekali lagi Tuhan Yesus baik, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Doakan kami keluarga Tonte Sanger, Tonte Watung yang telah ditinggalkan, kami tetap bisa menjalani hidup kami dengan baik dan berpengharapan pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati yang sangat saya hormati dan banggakan, Ibu Pendeta Greti Sengkei dan Bapak Victor bersama Ibu Mary. Bapak Victor masih DPRD Sulut dan Ibu Mary pernah dekan. Dan yang sangat saya sayangi, kasihi, dan banggakan, saya lebih dekat panggil adik saya ini Vera, Mary Tonte Sanger, dan Ananda Jennifer, juga ini adik anak-anak saya, Pendeta Max dan Rani. Ini adalah keluarga saya. Mana mamanya? Ini Watung, mami saya Watung. Jadi anak kami ini masih keluarga. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini merupakan seperti Ibu Pendeta katakan, kain kabung sudah lewat, dan ini ucapan syukur luar biasa. Tuhan Yesus sebagai manusia tidak terasa ya, tapi itulah Tuhan memberikan Vera sehat, Jennifer sehat, Rani dan Max sehat, dan kami semua. Ini luar biasa Tuhan Yesus. Orang kalau tinggal di Jakarta, tanpa bekerja, apalagi kesemua yang dikasihi. coba apa malah layak jaga iya mau mencoba lagi rancangkan indah yang terbaik di hidupku, sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Louis Gildi Tonte Manado Di dan Julis nomor 5 Seklur menyontek.
ini. Untuk semua yang telah kau berikan, ada di tanganmu. Kau lindungi saya dan Tuhan berkati. Betul, iya betul. Selamat mendapatkan Yang terjadi di dalam hidup ini, dan di mana Ujil meninggal, tempat dan tanggal. Iya. Di Manado, Rumah Sakit Kado.